semuanya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam pramuka. Perkenalkan, kami dari Sangga Perintis 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Dina Agustin dari kelas 11I dan rekan saya, Nama saya Ernesta Lisa dari kelas 10H. Nama saya Dianti dari kelas 11E. nama saya Dini Agisti dari kelas 11I. Nama saya Adelia Nabiatul Fitri dari kelas 10D. Yang selanjutnya, kami akan memaparkan materi dan untuk isi pokoknya akan kami tampilkan di bawah sini. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama ada berkomunikasi dalam situasi formal. Berkomunikasi dalam situasi formal merujuk pada cara berinteraksi yang mengikuti norma-norma atau aturan yang telah ditetapkan dalam lingkungan resmi, seperti di tempat kerja, institusi pendidikan, atau acara resmi lainnya. Komunikasi formal umumnya memiliki ciri-ciri seperti penggunaan bahasa yang sopan, jelas, dan terstruktur dengan baik. Dalam komunikasi formal, pihak yang terlibat biasanya berusaha untuk menjaga jarak profesional, menghindari bahasa yang terlalu santai atau kasual, serta menyampaikan pesan dengan cara yang sistematis. Yang selanjutnya, komunikasi formal seringkali digunakan dalam konteks-konteks yang berhubungan dengan pekerjaan, akademik, atau acara resmi. Dalam komunikasi ini, kita diharapkan untuk berbicara atau menulis dengan cara yang lebih teratur, terhormat, dan sesuai dengan etika yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme, serta untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa terjadi akibat penggunaan bahasa yang tidak tepat. Beberapa ciri komunikasi formal antara lain. Yang pertama, bahasa yang digunakan lebih baku dan terstruktur. Yang selanjutnya, penggunaan kata-kata yang sopan dan penuh penghormatan. Yang selanjutnya, konteks komunikasi yang lebih serius atau resmi. Yang kedua ada kemampuan pemimpin organisasi kecil. Definisinya ada kemampuan pemimpin dalam organisasi kecil merujuk pada keterampilan, kualitas, dan kompetisi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Untuk pemimpin dan mengelola sebuah organisasi kecil, komunitas atau tim dalam sebuah perusahaan kecil maupun ini meliputi kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, memotivasi anggota tim, dan mengelola sumber daya yang terbatas, serta membangun hubungan yang efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada pemimpin dalam organisasi kecil seringkali berhadapan dengan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pemimpin organisasi besar. Mereka seringkali harus bekerja dengan sumber daya yang terbatas, baik dana, waktu, maupun tenaga. Oleh karena itu, kemampuan pemimpin dalam organisasi kecil sangat diperlukan untuk memastikan organisasi tetap berjalan dengan efisiensi dan efektif meski dengan keterbatasan yang ada. Beberapa kemampuan penting dalam organisasi kecil, diantaranya ada kepemimpinan yang inspiratif, kedua kemampuan manajerial, yang ketiga ada kemampuan komunikasi yang baik, keempat ada pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, kelima ada kemampuan interpersonal. Adat berorganisasi, definisinya adat berorganisasi yaitu aturan perilaku yang ada dari dahulu hingga sekarang. Penjelasannya, adat berorganisasi adalah sekumpulan kebiasaan, norma, dan tata cara yang dipegang dan dijalankan oleh anggota dalam sebuah organisasi. Adat ini mencakup prinsip, aturan tidak tertulis, serta itu juga yang menjadi pedoman untuk menjaga teraturan harmoni dan juga keberlangsungan dalam organisasi. Nah, contoh adat ambalan. Yang pertama itu ada salam ambalan, yang kedua ada tadarus, yang ketiga ada periksa kerapihan, dan yang keempat ada gardon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrol emosional saat situasi formal. Definisi dari kontrol emosional saat situasi formal adalah merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengendalikan perasaan atau emosi mereka dengan cara yang tepat dan profesional dalam konteks yang resmi atau formal, seperti di tempat kerja, rapat, acara resmi, dan interaksi bisnis.
Ini melibatkan kemampuan untuk tetap tenang, berpikir rasional, dan menjaga sikap yang sopan meskipun menghadapi situasi yang mungkin memicu seperti stres, frustasi, atau ketegangan. Dalam situasi formal seperti rapat bisnis, presentasi, atau komunikasi dengan atasan, menjaga kontrol emosional sangat penting agar dapat berinteraksi dengan baik, membuat keputusan yang bijak, serta menjaga citra profesional. Ketidakmampuan untuk mengelola emosi dalam situasi ini bisa merusak hubungan profesional, menciptakan ketegangan, atau bahkan menurunkan kredibilitas. Selanjutnya ada beberapa poin mengenai kontrol emosional saat situasi formal. Yang pertama yaitu mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan, frustasi, atau kecemasan agar tidak mengganggu komunikasi atau keputusan. Yang kedua yaitu menjaga sikap profesional. Meskipun menghadapi situasi yang menantang, tetapi menunjukkan sikap positif, sabar, dan terkontrol. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran diri, memahami dan mengenali emosi sendiri untuk mencegah reaksi berlebihan yang tidak sesuai dengan konteks formal. Yang keempat, menggunakan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau penghentian sementara untuk mengatasi ketegangan dalam situasi yang penuh tekanan. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.